Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini, di bulan suci yang mulia ini, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah, untuk melaksanakan saum, untuk melaksanakan amal-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali amal-amalan yang kita bisa lakukan. Tentunya amal-amalan tersebut yang berkaitan dengan zikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Hendaklah kalian menyembah diriku, beribadah kepadaku, kemudian dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengingatnya. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, di mana di bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, yang dimana semua amalan dilipat gandakan. Nah, kemudian Allah pun menyatakan tidak membeda-bedakan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, sama halnya, sama keadaannya, sama pahalanya. Allah berfirman, "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima." Bahwasanya orang-orang yang berzikir kepada Allah dari golongan laki-laki dan golongan perempuan, Allah akan memberikan kepadanya maghfirah, ampunan, dan pahala yang sangat besar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwa Nabi menjelaskan kepada kita bahwa sebaik-baiknya mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebaik-baiknya amalan yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku jelaskan, aku sampaikan dengan amalan yang paling baik di antara amal-amalan kalian, dan lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dari apa? Dari hal apapun, dari infak minad dhahab wal fiddah, dari infak emas dan perak, dan dari kita bertemu musuh, kemudian kita memukul musuh, membunuhnya maksudnya. Lebih baik apa itu? Maka kata Nabi Muhammad SAW berkata, zikrullah, itu ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas bahwa hal ini sangat-sangat kita harus perhatikan, zikir kepada Allah. Dan tentunya zikir kepada Allah bukan hanya dengan apa? Dengan satu perbuatan. Zikir kepada Allah dengan banyak hal. Ada zikir yang apa? Dengan perbuatan kita. Ada zikir dengan lisan kita. Ada zikir dengan amalan kita. Dan di sini dijelaskan salah satu mengingat Allah di bulan Ramadan atau amal-amalan yang akan mengingat Allah di bulan Ramadan, yang pertama apa? Yaitu as-salah. Di mana salat merupakan apa? Rukun Islam yang kedua yang sangat penting. Dan salat tersebut jelas yang harus kita pahami terlebih dahulu, salat wajib. Jangan sampai anak-anak kita melaksanakan salat tarawih tapi dia tidak melaksanakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Jangan sampai kita melaksanakan salat tarawih karena apa? Karena kita mengikuti banyak orang. Maka ikutilah apa? Dengan penuh keilmuan kita. Kita tak pahami bahwa yang pertama salat wajib, barulah salat apa? Yang lainnya. Jangan sampai kita apa? Tidak mengajarkan anak-anak kita salat. Subuh dibiarkan saja, tapi tarawih di ojok-ojok. Apa di ojok-ojok? Dia apa? Kalau kata orang Sunda, di gebah-gebah. Maka ini apa? Hal yang tidak patut. Bagaimana kita meninggalkan sesuatu yang wajib, tapi kita melakukan yang sunnah? Bagaimana kita ingin membangun sebuah rumah tangga atau sebuah rumah yang besar, tapi tanpa pondasi atau tapi pondasi apa? Pondasi warung. Maka tidak akan terjadi. Maka hendaklah apa? Salat ini dilakukan apa?
dilakukan dengan rutin, dengan penuh kekhusyuan dan dengan penuh semangat. Jangan sampai kita melaksanakan puasa tapi tidak mengerjakan sholat. Di dalamnya ada sholat tarawih, sholat sunnah yang lain, sholat ba'diyah, qabliyah dan lain-lain tentunya. Naam. Kemudian sebagaimana kita tahu di bulan Ramadan ini ada sholat tarawih yang dimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Naam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia melaksanakan sebuah amalan salat, qama ramadhanan, di malam Ramadan, dan dia beriman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dengan diampuni dosa yang akan datang yang telah lalu. Maka tentunya keutamaan puasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak salat ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita melaksanakan puasa tapi tidak melaksanakan salat. Nah, kemudian yang kedua zakat. Zakat. Tentunya di dalam zakat ini banyak sekali ada zakat fitr. Yang dimana wajib sekali dikeluarkan. Tentunya. Maka dilihat di sini bahwa zakat sangat penting sekali. Bagaimana kita memberikan zakat tersebut kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan, membutuhkan di antara kita. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika Nabi Muhammad SAW berada di bulan Ramadan. Maka lihat, Nabi Muhammad SAW semakin dermawan di Ramadan, bukan semakin pelit. Maka kita lihat, siapa yang membutuhkan di antara kita, siapa yang membutuhkan uluran tangan kita, siapa yang membutuhkan bantuan kita. Jika tidak bisa dengan kebaikan harta, maka gunakanlah kekuatan kita. Maka setiap sendi dari tubuh kita itu punya sodakohnya. Ada sodakohnya. Maka gunakanlah hal tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menambah apa yang diberikan olehnya. Barang siapa yang bersyukur dengan apa saja, dengan dia berkalimat, berucap, dengan dia bersodakoh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah apa yang menjadi yang dia miliki dari yang dia miliki. Kemudian sodakoh, zakat sodakoh. Nah, ini satuan ya, tapi berbeda dengan prakteknya tentunya. Sodakoh, jelas sodakoh ini merupakan hal yang sangat penting. Kita misalkan bersodakoh, memberi iftar, memberi buka orang-orang, memberi makanan kepada masjid-masjid, memberi makanan kepada talibul ilm, memberi makanan kepada orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita memasak masakan yang sangat mewah, yang sangat enak, tapi orang di luar sana mencium baunya saja menjadikan mereka kelaparan. Dalam artian tidak ada asarnya apa-apa. Maka kita harus memperbanyak hal tersebut. Tadi jelaskan salat, zakat, kemudian sedekah, kemudian silaturahim. Silaturahim. Sebagaimana kita tahu bahwa silaturahim ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Di balik keutamaan tersebut ternyata ini merupakan amalan yang sangat baik yang dilakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana difirmankan disabdakan Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang cinta diluaskan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjalin atau menyambung tali silaturahim. Dan inilah apa yang bisa saya sampaikan tentunya dari amal-amalan di bulan Ramadan. Tentunya amal-amal di bulan sangat banyak, bukan hanya terbatas oleh ini saja, tapi memang waktu membatasi kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang sedikit ini berbarokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu di mahfudhat sering mendengar khairul kalam
man qalla wa dalla. Semoga memang sedikit tapi bisa menjadikan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah sedikit dan omong kosong, tapi mudah-mudahan sedikit dan bermanfaat di hadapan atau di perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hada wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.